dari Habib. Jadi sudah mulai malam hari ini bangkit, namanya adalah Ibrahim. Ini satu nama yang sangat bagus. Ini tafaulan tabarukan bi abil anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan yaitu iman dan takwanya dikuatkan oleh Allah dan dijadikan sebagai seorang muslim yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu saya tanya, malam hari ini Nurul Mustafa mengislamkan seorang anak manusia, bagus tidak? Bagus tidak? Kalau gitu Nurul Mustafa pengganggu bukan? Pecundang bukan? Pengacau bukan? Suka bikin ribut bukan? Ayo, Nurul Mustafa siap terus maju untuk dakwah di jalan Allah. Insya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Nah saudara, pada malam yang berbahagia ini saya ingin ingatkan semua tentang firman Allah dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Saudara, ayat ini begitu indah. Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli, memerintah, menyuruh dengan keadilan, wal ihsan, dan dengan kebaikan, wa ita'idil qurba, dan dengan berbuat baik, mendatangi, menyantuni para kerabat, wa yanha, dan Allah melarang, anil fahsya, daripada perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar, wal bagh, dan kedurhakaan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Yang kedua berbuat baik dan suka menyantuni kerabat. Dan Allah melarang kita berbuat keji dan munkar serta berbuat durhaka. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu Allah menganjurkan kepada kamu semua, memberikan pelajaran, Allah memberikan nasihat yang luar biasa untuk kita. Supaya kenapa? La'allakum tadhakkarun, supaya kamu sekalian senantiasa ingat kepada Allah, mau tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Insya Allah. Nah dalam ayat ini kalau kita mau bahas Pak Bu ya, ini sangat panjang. Tapi satu bagian saja yang saya mau bahas, soal keadilan. Saudara, salah satu nama Allah adalah Al-Adlu. Apa artinya? Maha adil. Jawab semua, siapa yang maha adil? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Takbir. Salah satu nama Allah adalah Al-Adlu, maha adil. Nah Allah yang maha adil itu memerintahkan kita hamba-hambanya untuk selalu berbuat adil. Dalam ayat lain Allah menyatakan faqala ta'ala wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kamu sekalian, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Adil ini penting saudara. Adil ini merupakan tonggak kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan apa? Sab'atun yudhilluhumullahu bidhillih yauma la dhillah illa dhilluh.
Apa kata Nabi? Ada 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat akan dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah dengan naungannya Allah, yang mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, saudara. Siapa yang dilindungi oleh Allah? Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Berarti jadi pemimpin yang adil enak tidak? Bagus tidak? Bahagia tidak? Keadilan luar biasa. Nah saudara, karena Nabi adalah uswatun hasanah, maka kalau bicara keadilan, contoh yang terbaik buat kita soal keadilan adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya yang hadir, mau tahu adilnya Nabi? Mau tahu adilnya Nabi? Betul? Perhatikan baik-baik saudara. Suatu hari Pak Bu, ada seorang wanita dari anak suku Quraisy, yaitu suku Makhzum. Dia mencuri. Ini suku yang mulia, suku yang terhormat, keluarga yang terpandang. Mencuri. Begitu mencuri tertangkap, diadili oleh Nabi. Terbukti. Setelah terbukti divonis oleh Nabi sesuai dengan hukum Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata Allah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Ini ayat Al-Quran. Nabi kita tunduk patuh kepada Allah, maka divonis oleh Nabi, perempuan itu harus dipotong tangannya. Nah kemudian apa yang terjadi? Ada segelintir sahabat agak sedikit resah saudara, galau hatinya. Kenapa? Bukan tidak setuju dengan hukum Allah dan Rasul, bukan. Cuma segelintir sahabat ini berharap mungkin ada solusi lain. Kira-kira ada jalan atau tidak supaya perempuan tersebut boleh dihukum tapi jangan dipotong tangan. Sahabat ini mau tahu hukum potong tangan ini harga mati atau bukan. Maka itu mereka resah, bikin rapat darurat. Singkat cerita, apa keputusan rapat? Kita mesti kirim utusan untuk menghadap Nabi. Sampaikan kepada Nabi, ada gak hukum lain? Jangan dipotong perempuan ini tangannya. Setuju, sepakat, kirim utusan. Siapa utusan yang dikirim? Yang dikirim adalah Sayyidina Usama ibn Sayyidina Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma. Siapa Usama? Usama ini anaknya Zaid. Siapa Zaid? Zaid itu anak angkat Nabi yang disayang Nabi, saudara. Makanya Usama dianggap seperti cucu sendiri. Nah karena Usama dekat dengan Nabi, diharapkan bisa melobi Nabi supaya perempuan tadi ada dispensasi. Kira-kira jelas tidak? Lanjut. Datang Usama ke rumah Nabi, saudara. Begitu datang apa dia bilang? Begitu ketuk pintu, ucapkan salam, Nabi sambut dengan wajah cerah, cemerlang, senang, girang. Nabi senang, bahagia. Cucu angkatnya datang, saudara. Begitu sudah basa-basi cerita melepas kerinduan, mulailah Usama secara hati-hati menyampaikan maksud kedatangannya. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku datang diutus oleh segelintir sahabat yang ingin minta keringanan hukum bagi perempuan yang divonis potong tangan, ya Rasulullah. Ini perempuan dari keluarga mulia, keluarga terhormat. Andai kata ada hukum lain, alangkah indahnya kalau dia dibebaskan dari hukuman potong tangan. Saudara, bicaranya sopan, santun, lemah lembut.
Begitu Nabi dengar maksud kedatangannya tadi, saudara, wajah Nabi yang cerah berubah, saudara. Wajah Nabi yang tadinya cemerlang berubah jadi merah. Yang tadinya bibir Nabi senyum menjadi hilang senyumnya. Lalu apa Nabi katakan kepada Usama? Ya Usama, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa, dihancurkan oleh Allah karena persoalan seperti ini. Idza saraka syarif tarakuhu. Kalau di tengah-tengah mereka ada orang terhormat, orang terpandang, orang besar mencuri, dibiarkan dilepas, tidak dihukum. Wa idza saraka fikimud dhaif. Tapi kalau ada orang miskin yang mencuri, ada wong cilik yang mencuri, ada rakyat jelata yang mencuri, yuqamu alaihil had, dihukum dengan berat. Kata Nabi, gara-gara begitu tuh, kalau orang kecil mencuri, potong tangannya. Kalau orang besar mencuri, biarkan saja. Gara-gara begitu, saudara, kata Nabi, apa yang terjadi? Allah binasakan mereka. Akhirnya Nabi bersumpah, waimullah, hei Usamah, waimullah, aku bersumpah demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, andai kata putriku, jantung hatiku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya pasti aku potong tangannya. Masya Allah. Saudara, hadis ini bukan untuk merendahkan Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Justru hadis ini menunjukkan ketinggian kedudukan Fatimah Zahra. Artinya Nabi kasih tahu Usama, kau bela itu perempuan karena kau pandang mulia. Usama, putriku lebih mulia dari dia. Putriku lebih terhormat dari dia. Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin perempuan-perempuan semesta alam. Putriku perempuan yang paling mulia, perempuan yang paling terhormat, perempuan yang paling tinggi kedudukannya. Walaupun tinggi, coba-coba mencuri, ku potong tangannya. Artinya Nabi tegur keras Usama, saudara. Jangankan perempuan itu, anakku saja yang begitu mulia, kalau mencuri aku potong tangan, apalagi dia. Masya Allah. Saya tanya semua yang hadir, kalau begitu Nabi tegas tidak? Adil tidak? Arif tidak? Takbir. Lihat saudara, kita dapat pelajaran soal keadilan Nabi, ketegasan Nabi. Tapi pada saat yang sama kita dapat pelajaran, hukum Allah nggak boleh ditawar, saudara. Ditawar aja nggak boleh, apalagi ditolak. Betul. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, dukung hukum Allah tidak? Kalau hukum Allah diberlakukan di Indonesia, setuju tidak? Betul. Takbir. Nggak boleh kita tolak hukum Allah. Lihat, sahabat datang nawar, Nabi marah. Zaman sekarang ada orang, cucu Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, mau nolak hukum Allah. Unyil. Betul. Ya ada ngaku-ngaku kiai tapi nggak setuju hukum Allah, Kiai Bagong. Ada yang namanya Habib, namanya Kiai, mesti dukung hukum Allah, betul? Saya mau tanya semua, Nurul Mustafa cinta kepada Allah tidak? Cinta kepada Nabi tidak? Siap dukung hukum Allah? Siap dukung hukum Nabi? Tadi kita sudah dengar cerita, Nabi adil tidak? Nabi adil tidak? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi begitu marah Nabi, saudara, akhirnya perempuan tersebut tetap dipotong tangan. Sekali lagi, Nabi adil tidak? Nah, kalau zaman sekarang pemimpin model begitu, mau gak? Mau gak? Kita pengen begitu. Ini yang terjadi di negeri kita, ada perempuan nenek-nenek namanya Pomina. Nyolong coklat 2 biji, saudara, diadilin. Gesit banget tuh hakim ngadilin. Ada Babalim, ada Babaliong, ada Bababah, pada lari ke Singapura nggak diuber-uber. Betul? Betul? Ini dia nih saudara.
Ada lagi orang korupsi namanya si Udin. Lari sampai ke Kolombia di Uber, saudara. Ya bagus, kita bangga, betul. Si Udin ditangkap di Kolombia, bagus tidak? Bagus tidak? Ya cuman kita minta, kalau si Udin lari ke Kolombia lu bisa tangkap, kenapa jadi Babalim ke Singapura lu nggak bisa tangkap? Betul? Saya tanya, kalau koruptor semua ditangkap, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau saya ajak umat Islam perang lawan koruptor, setuju? Koruptor gantung di Monas. Setuju? Setuju? Takbir. Luar biasa Nurul Mustafa. Kalau udah begini nih, luar biasa. Setiap bulan bikin tablik di Monas sekali-kali, ujungnya ada acara gantung koruptor. Amin. Ntar yang ngerek Kapolda. Kan cakep. Yang nyediain tambangnya gubernur. Yang penting gubernurnya Kapoldanya bersih, betul? Iya, ada begitu. Masya Allah, yang baca doa hukum matinya Habib Hasan. Yang amin jamaah Nurul Mustafa. Amin. Amin. Nah, mudah-mudahan Indonesia biar tegak keadilan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi jujur saya mau tanya, Nabi adil tidak? Tegas tidak? Itulah salah satu sebabnya kenapa zaman Nabi berkah, saudara. Orang gak berani mencuri, jangankan korupsi, mencuri. Mencuri seekor kambing saja tangan dipotong, apalagi korupsi miliar-miliaran. Jadi hukum Islam itu, saudara, jangan dilihat, oh hukum Islam potong tangan kejam, tunggu dulu. Ada lagi orang liberal, apa dia ngomong di TV? Hukum Islam kalau diterapkan di Indonesia, nanti orang miskin tangannya putus semua. Sebab orang miskin banyak maling. Terus apalagi dia bilang, kalau hukum potong tangan diterapkan di Indonesia, nanti di Indonesia banyak orang cacat dong. Wah. Emang orang liberal ini ada keterbelakangan intelektual. Lu paham gak? Maksudnya terbelakangan intelektual, goblok. Saya bisa buktikan, kalau hukum Islam diterapkan di Indonesia, pencuri dipotong tangan, bukan orang Indonesia banyak cacat, justru jadi pada nggak berani nyolong. Betul? Kalau sudah nggak nyolong, nggak ada yang dipotong tangannya, betul? Begitu cara berpikirnya. Ini mikirnya lain lagi. Dia bilang apa, ntar orang miskin dipotong tangan. Bukan orang miskin dulu, koruptor dulu yang dipotong tangan.